Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Apis, NIM 21073083. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis kerusakan pada sepeda motor. Suspensi sepeda motor terbagi ada dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Sekian pada video kali ini. Baiklah, silakan simak video selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar suspensi sepeda motor. Konsep suspensi adalah suatu campuran fluida yang di dalamnya terkandung partikel padat, atau dapat dikatakan campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Dalam sistem suspensi, partikel pada biasanya lebih besar dari 1 mikrometer, sehingga campuran besar atau dapat memungkinkan terjadinya sedimentasi. Tak seperti koloid pada tanah yang terdapat pada suspensi akan mengalami sedimentasi atau pengendapan meskipun tidak ada gangguan. Singkat, suspensi adalah suatu campuran yang masih bisa dibedakan antara pelarut zat yang dilarutkan, suspensi cair atau padatan dalam jumlah yang kecil di dalam gas disebut dengan aerosol. Video tadi sebagai contoh cara kerja suspensi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor. Yang pertama, identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor bagian depan bisa melibatkan beberapa langkah dan pemeriksaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengidentifikasi masalah pada suspensi depan seperti sepeda motor. Yang pertama, periksa ketinggian sepeda motor. Pastikan ketinggian sepeda motor seimbang dan tidak miring. Yang kedua, periksa tingkat oli suspensi. Oli yang rendah atau kotor dapat mempengaruhi kinerja suspensi. Yang ketiga, periksa keausan dan kerusakan. Periksa secara visual bagian-bagian suspensi depan, termasuk garpu, per dan bushing. Inilah kerusakan pada suspensi bagian depan. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang identifikasi masalah pada suspensi sepeda motor bagian belakang. Suspensi sepeda motor belakang juga memerlukan pemeriksaan. Yang pertama, periksa ketinggian dan kesetimbangan motor. Ketinggian, pastikan ketinggian sepeda motor sama. Yang kedua, periksa oli suspensi. Pastikan tingkat oli suspensi belakang dengan baik. Yang kedua, periksa oli suspensi. Periksa tingkat oli suspensi belakang dengan baik. Contohnya tidak keluar oli dan shocknya main dengan baik. Ketiga, pengecekan kebocoran oli. Apakah kebocoran oli terjadinya pada seal bagian bawah? Periksa kondisi per dan bushing, apakah bagus atau tidaknya. Yang selanjutnya, pengecekan pada bos suspensi belakang. Itu sering terjadi kausan pada bos suspensi bagian atas dan bawah. Selanjutnya, pengecekan pada tes jalan, apakah suspensi berjalan dengan baik. Analisis kerusakan pada suspensi sepeda motor yaitu terbagi jadi dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi depan, analisis kerusakannya yang pertama,
tekanan oli yang kurang bagus atau udah patut ditukar. Yang kedua, analisis kerusakannya, seal yang sudah koyak atau sudah hancur. Yang ketiga, analisis kerusakan pada shock depan, yaitu karatan pada batang shock. Selanjutnya, analisis kerusakan pada shock belakang, yaitu terjadinya kebocoran oli bagian bawah shock, dan keausan pada bos pada suspensi bagian belakang. Yang ketiga, kerusakan pada batang shock sudah mulai keras atau sudah, ibaratnya tekanan pada shock sudah mulai keras atau kurang bagus. Solusi dan step dari saya yaitu solusi pada kerusakan pada suspensi belakang ini, yaitu kekurangan pada oli tabung oli. Itu kekurangan pada oli itu terjadinya kerusakan pada seal. Dan selanjutnya tip kedua, ketika seal sudah rusak itu sebaiknya seal diganti. Dan selanjutnya pada suspensi belakang ini, kerusakan pada bos, sering terjadinya kehausan pada bos pada suspensi sepeda motor. Yang selanjutnya, kerusakan pada suspensi belakang ini yaitu drat pada pengaturan pada per suspensi. Dan selanjutnya tip suspensi bagian depan, yaitu terjadinya kerusakan pada oli pada suspensi itu banyakkan kurang. Apabila suspensi sudah mulai keras, itu terjadinya penukaran pada oli suspensi. Itu dengan ukuran masuk maksimal dengan ukuran SOP-nya. Yang solusi kedua, kerusakan pada suspensi depan, yaitu seal. Itu terjadinya kebocoran atau rusaknya seal bagian dalam pada suspensi depan. Yang solusi ketiga, yaitu terjadinya karatan pada batang shock depan. Itu sering terjadinya kerusakan pada shock depan. Tepi pada shock depan sering berkarat. Sekian tip dari saya. Silakan, sekian tip dari saya. Analisis masalah pada sepeda motor ini, yaitu pada skop depan, yaitu apabila skop depan ini bocor, pasti batang shock pasti menurun. Dan apabila seal sudah kena, pasti oli pada shock ke depan shock depan akan menurun. Dan solusi masalahnya, sebaiknya oli pada shock harus diganti secara rutin. Selanjutnya, pada shock belakang biasanya analisis kerusakan pada shock belakang, yaitu kebocoran pada oli pada shock. Contohnya seperti ini, oli akan merembes ke bawah, dan bos pada shock akan goyang, dan per pada suspensi sudah mulai kena.
atau rusak. Penyebabnya pemakaian yang sudah lama. Baik, hanya itu saya sampaikan. Kembali ke video selanjutnya. Kesimpulan pada video kali ini yaitu yang pertama, merawat dan menjaga suspensi dengan baik. Yang kedua, menservis dengan cara melihat dan menukar suspensi yang baru, biar suspensi bisa dipakai jangka lama, dan kenyamanan berkendara sangat diutamakan dari berkendara tersebut. Sekian dari video saya kali ini. Kalau ada janggal atau kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They don't really know.